Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'in ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah di hadhihi al-munasabah at-tayyibah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang as-siwak dalam pembahasan yang keempat, ya, al-wahdah ar-rabi'ah. Siwak, ya, sebagaimana ini bentuknya seperti ini, berasal dari syajaratul arak, ya, pohon arak, ya, pohon arak, atau disebut juga dengan pohon siwak, ya. Seperti ini bentuk pohonnya, bisa dicari di googling, ya. Dan pohon ini juga sudah dipakai selama berabad-abad oleh bangsa Arab dan diyakini dan direkomendasi oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO akan manfaat yang terkandung di dalam pohon arak ini, ya. Yang mana bahan-bahan zat-zat yang terkandung di dalam pohon arak ini berfungsi untuk membersihkan kuman, ya, membersihkan gigi, dan fungsinya seperti pasta gigi, ya, seperti pasta gigi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Wal hadits rawahu Ahmad wa ghairuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu adalah alat untuk mensucikan mulut, ya, dan sesuatu yang membuat ridha Allah, ya, mardatun lirrabb, ya, sesuatu yang membuat Allah itu mencintainya, meridhoinya, ya. Anasir al-wihdah, ya, jadi unsur-unsur yang akan kita bahas dalam pasal ini. Awalan ta'rifus siwak, yaitu pengertian tentang siwak itu sendiri. Tsaniyan hukmuhu ma'ad dalil, ya, hukum bersiwak beserta dalilnya. Tsalisan fawaiduhu, faedah-faedah untuk bersiwak. Rabi'an al-halatul lati yata'akkad fiha, kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk bersiwak, ya. Khamisan al-amalu inda faqdihi, ya, apa yang dilakukan ketika tidak adanya siwak. Sadisan istikhdam al-fursyad wal mutahhirat al-hadithah, penggunaan sikat, ya, sikat dan alat-alat pembersih yang modern. Dari sini tujuan pembahasan kita, uridu an ata'allam, supaya kita belajar bersama. Awalan hukmus siwak wa fawaiduhu, kita akan bersama-sama mempelajari dan mengetahui hukum siwak dan faedahnya. Tsaniyan al-halatul lati yanbaghi an ahrisa fiha 'ala siwak, kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang seharusnya aku berusaha 'ala siwak, ya, bagaimana seharusnya, ya, atau bagaimana saya harus bersiwak, dalam kondisi apa saja saya harus melakukan siwak, kapan saya harus menggosok gigi saya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, al-asya allati yumkin an tanuba anis siwak inda faqdihi, ya, sesuatu hal-hal yang bisa menggantikan posisi siwak ini ketika faqdihi ay inda doya'ihi, ketika
hilang siwaknya itu, kalau hilang terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan, hal apa yang bisa menggantikan siwak. Bismillah, kita mulai pembahasan as-siwak ya. Mas musyajarah allati di surah ya, gambar apa yang ada di dalam gambar ini. Taban hadhihi as-surah mada naqul asy-syajaratu al-araq. Asy-syajaratu al-araq, pohon arak ya, pohon siwak. Wa fi ayyi syai'in tusta'mal, dalam hal apa ia digunakan. Siwak itu digunakan dalam hal apa? Ya. Madharatun lil fami, alat pembersih mulut. Ya, alat pembersih mulut. Termasuk di dalam mulut itu apa? Gigi. Itu ya fungsinya. Taib. Ta'rifuhu. Pengertian. Istimalu udi arok, pemakaian dahan atau batang arak ya. Batangnya arak. Ud itu batang ya. Au ma yaqumu maqamahu, atau hal yang uh, berkaitan atau yang ya yaqumu maqamahu, yang apa namanya, sebagai pengganti daripada ud arok itu, fi fil asnan, dalam membersihkan gigi-gigi. Baik. 6. Wal lithah, lithah itu gusi, wal lisan, dan lisan. Nah, lisan, lidah. Gigi, gusi, dan lidah. Baik. As-siwaku masyru'un fi jami'il awqat. Bersiwak itu disyariatkan ya. Fi jami'il awqat, di seluruh waktu, kondisi, dalam segala kondisi. Lirijal wal mar'ah, baik laki-laki maupun perempuan. Was-shaghir wal kabir, anak kecil maupun dewasa yang tua. Was-shaimu wal muftir, bagi bisa digunakan oleh orang yang sedang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Hukmuhu, as-siwaku sunnatun muakkadah. Siwak itu sunnah yang ditekankan ya, dianjurkan. Amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hatha alaihi fi ahadits katsirah. Ya. Siwak merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memotivasi untuk melakukan siwak yang termaktub dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya kalau tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku akan memerintahkan umatku, mereka, bisiwak, untuk melakukan siwak, ma'akul sholah, setiap mau sholat ya, setiap sholatnya apa namanya, disunahkan untuk bersiwak. Kemudian dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sudah sering, sering memperingatkan atas kalian, fis siwak, untuk melakukan siwak ya. Idza kabbara al-imamu fala yanbaghi lil ma'mum an yata'akhkhar anit takbir li ajli ayatasawwak. Faedah, apabila imam telah melakukan takbir, maka seyogyanya seorang makmum tidak mengakhirkan, meninggalkan ya, takbir bersama imam, hanya untuk melakukan siwak, halnya untuk bersiwak. Jadi
bersiwak itu ada waktunya. Jadi jangan sampai ketika sudah takbir baru bersiwak. Jadi siwak itu dilakukan sebaiknya ada waktu-waktu yang akan kita jelaskan. Ya. Fawaidu siwak, ya, faedah-faedah siwak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabah Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asiwaku madharatun lil fam mardatun lirabb. Ya, hadis yang kita telah baca di awal. Siwak itu adalah alat untuk membersihkan atau mensucikan mulut dan sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Famin fawaidis siwak. Ya, disebutkan apa faedah dari siwak. Baik. Yukthir al-hasanat, ya, memperbanyak kebaikan. Ya, kemudian ada yuskin alamul asnan, yaitu meredakan sakit gigi, ya, nyeri gigi itu bisa diredakan dengan siwak, karena siwak ini ada enzim yang meredakan nyeri gigi, dingin ya rasanya. Kemudian yashuddu al-lithah, yang memperkuat gusi. Kemudian yaqta al-balgham, ya, memutus balgham ini diartikan dahak atau semisalnya. Artinya ya bisa membersihkan mulut sehingga tidak paling tidak mengurangi infeksi yang mana bisa keluar dari dahaknya itu. Atau dahak itu kan di dalamnya ada kotorannya ya. Jadi untuk memutus jika terjadi infeksi dalam dahaknya itu, ya, atau semacam semisal itu ya. Atau mengurangi, ya, mungkin bahasa kita mengurangi timbulnya dahak atau riak dan lain sebagainya bahasa kita. Dan silahkan ditambah sendiri ya. Ini dua ini banyak sekali fungsi siwak. Al-halat allati yata'akkad fiha siwak. Ya. Kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk bersiwak. Ya. Kita baca faedahnya dulu. As-sunnah yubda bilistiyaki min janibil fam al-aiman. Sunnahnya untuk memulai bersiwak, melakukan siwak dari sebelah mulut kanan. Jadi dimulai dari kanan ya. Seperti kita menggosok gigi itu dimulai dari apa? Dari kanan dulu. Kemudian tengah baru ke kiri. Seperti itu. Atau digeser kalau pakai siwak, ya, geser dari kanan kemudian digeser ke kiri. Kanan ke kiri, kanan ke kiri seperti itu. Ya. Ta'awan ma'a zumala'i fi istikhraj hadhil halat ma'al adillah at-taliyah. Aku kerjasama dengan teman-temanku mengeluarkan dari kondisi-kondisi tersebut dengan dalil-dalil berikut ini atau dari dalil-dalil berikut ini. Qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bisiwak. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, beliau yashushu membersihkan, ya, fahu mulutnya bisiwak dengan siwak. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki rumahnya beliau memulai bersiwak. Saya
tidak mau masuk rumah, beliau bersiwak. Kemudian hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Inda kulli wudu, ketika hendak mau wudu. Nah, ini. Baik, kemudian hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Kemudian hadis yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam. Ya, siwak itu alat pembersih mulut. Dan yang kelima, inda taghayyur raihati al-fam. Ketika mulai berubah bau mulutnya. Ketika mulutnya mulai bau, ya gitu ya. Ketika mulutnya bau. Raihah itu bau. Raihatul fam, bau mulut. Taghayyur ini berarti berubah baunya. Jadi tidak sedap. Ketika bau mulut itu berubah tidak sedap. Ya. Jadi 5 kondisi ini adalah kondisi-kondisi yang ditekankan, ya, ditekankan. Ini ya, yuta'akkad, ya, yata'akkad yang ditekankan. Yuta'akkad ya, untuk bersiwak. Yang pertama tadi, ketika bangun malam, ya, ketika bangun malam hendak, ya, itu kan bau mulut ya. Bangun tidur itu juga, ya, gosok gigi. Ya, kalau tidak ada siwak ya, gosok gigi. Kemudian kebiasaan beliau alaihissalam ketika pulang dari perjalanan mau masuk rumah, maka beliau membersihkan giginya. Nah, ini untuk menghormati ya penghuni rumah Ahlul Bait. Bentuk adab dan akhlak beliau alaihissalam yang patut kita tiru. Ya. Kemudian ketika mau wudu, ya, ketika kita mau wudu itu bersiwak. Dan kemudian ketika hendak mau sholat itu juga bersiwak. Atau dijadikan satu ketika mau wudu ya. Wudu mau sholat itu bisa sekalian bersiwak. Kemudian secara umum ini disebutkan bersuci untuk mulut ya, sebagai alat untuk membersihkan mulut ketika, ya, ketika apa di sini disebutkan lebih spesifik di sini, ketika mulutnya sudah mulai bau ya. Nah, maka ini harus dibersihkan sebagai hadisnya dari umum ini ya, alat pembersih mulut. Nah, kondisi-kondisi ini adalah yang ditekankan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah secara umum. Ternyata Rasulullah SAW menggosok giginya dengan siwak ya. Atau bahasa kita adalah menggosok gigi itu tidak hanya cukup 2 kali sehari. Ya, adik-adik sekalian. Barakallahu fikum. Ternyata Rasulullah minimal berapa kali ini? Lebih dari 2 Rasulullah ya. Ketika kita ulangi lagi ya. Ketika bangun malam, ya, bangun tidur, ya. Dan ketika mau masuk rumah, ketika mau wudhu, ketika mau sholat, ini sudah 5 kali minimal ya. Minimal sholat wajib kita ini udah 5 kali sendiri nih ya. Minimal itu udah 5 kali ini Rasulullah menggosok giginya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika sudah mulai bau nafasnya, nah ini juga diharuskan untuk membersihkan mulutnya supaya tidak bau. Ilatnya ini kan raihah di sini ya, alasannya gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian
apa yang harus kita perbuat ketika tidak ada siwak. Nah, ini kan tadi pembahasannya tentang siwak. Ya. Siwak itu memang alami ya, yang Allah ciptakan untuk manusia, bermanfaat bagi manusia, yang mana hampir-hampir tidak ada efek sampingnya. Jadi bisa dilakukan setiap saat. Namun permasalahannya memang di tempat kita ya tidak banyak bisa kita jumpai ya, siwak itu, pohon arak itu ya, pohon siwak itu. Namun tidak masalah, kita apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada siwak ini? Baik. Kita baca faedahnya dulu. La yambaghi lil muslim, tidak seharusnya seorang muslim ayulqa bish syairat as-saqitah minas siwak fil masjid. Ya, ini adab ya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu meletakkan bekas-bekas potongan apa itu, serabut siwak yang terpotong, yang terjatuh dari siwaknya ketika di masjid. Nah, ini adab ya. Jangan suka membersihkan diri tapi membuat apa ya istilahnya, mengganggu orang lain dengan potongan-potongan sisa siwaknya itu, baik bulu siwaknya itu, serabut siwaknya, ya, syairat, atau ya bekas apa yang tersisa di mulut, kan ada itu bekas-bekasnya itu. Kita tidak boleh meludahkannya ke masjid gitu kira-kira ya. Jadi ini pembahasan tentang adab. Baik. Faktu siwak lahu halatani. Ya. Tidak adanya siwak itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, baik. Ayafkuda audu asiwak, audul arak, ya, tidak adanya atau kehilangan aud arak, ya, aud arak, batang arak, yaitu siwaknya itu ya, batang siwaknya itu. Alladhi huwa afdal, yang mana siwak itu termasuk yang paling afdal. Ma yutasawwak bihi, yang bisa digunakan untuk bersiwak. Fa fi hadhil halah, dalam kondisi seperti ini, yasta'mil ma yaqumu maqamahu min a'wadil asjar. Seseorang bisa memakai sesuatu yang untuk menggantikan dari siwak, ya, dari ranting-ranting pohon yang lainnya, ya. Ala ayakuna layyinan, yang mana ranting pohon itu yang digunakan itu lembut, ya, lunak, ya, layinan, lunak. Yunak kalfam, yang bisa yunaki alfam, yang bisa membersihkan mulut, ya, yang bisa membersihkan mulut. Wala yajrahahu au yujrihuhu wala yadurruhu, tidak melukai dan tidak menyakiti, tidak memadaratkan, ya. Sesuatu yang memang bisa membersihkan dan tidak melukai. Contohnya di sini uduz zaitun, yaitu pakai tangkai atau ya tangkainya pohon zaitun juga bisa sebagai pengganti daripada pohon arak tadi, tangkainya arak tadi. Wa kadzalika fursyatul asnan, dan juga boleh menggunakan pembersih atau sikat gigi. Kondisi yang kedua, ayafquda ma yaqumu maqama udil arak. Tidak adanya sesuatu yang menggantikan pohon arak ini. Fa fi hadhil hala la ba'sa. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa min tandhifil asnan bi kulli ma yuhaqqiq al maqsud. Untuk membersihkan gigi dengan sesuatu yang memang untuk merealisasikan maksudnya, tujuannya, ya. Yaitu tujuannya apa? Membersihkan gigi. Au ba'dahu, atau sebagiannya, ya. Kal mindil, ya, seperti menggunakan tisu, mandil, ya. Aul isba' ma'al ma', atau ya jemari kita, ya, jari telunjuk dengan air,
yang dibasahi dengan air untuk membersihkan giginya ya. Kalau memang benar-benar tidak ada apa ya tadi, udul arak sama sekali ya, tidak ada tisu, tidak ada apa tadi, pohon tangkai zaitun, tidak ada gosok apa itu namanya, pasta apa ini, gigi, sikat giginya tidak ada, maka bisa alternatif terakhir memakai jarinya yang dibasahi dengan air ya, berkumur-kumur sambil digosok-gosokkan dengan jarinya. Tayyib. As-siwaku khaslatun min khisalil fitrah. Jadi, siwak ini ternyata adalah bagian daripada fitrah, ya, suci. Ya, dalam Islam termasuk suci, fitrah, termasuk dalam fitrah. Istikhdamul fursyati wal ma'ajin al-hadithah. Ma'ajin itu ma'jun ya, pasta gigi, ma'jun, ma'ajin. Al-hadithah modern, kekinian yang sekarang ini. Menggunakan sikat gigi dan odol, gitu ya, kita bahasa kita ya. Sikat gigi dan pasta gigi modern. Seperti ini contohnya. Baik. Lamma kana al-maqsud min as-siwak tanziful fammi wa tatibuhu ya. Ketika tujuan daripada siwak adalah membersihkan mulut dan mengharumkannya, fa inna kullama yuhaqqiqa hadzal maqsud lahu hukmu as-siwak. Maka setiap sesuatu yang bisa mewujudkan, merealisasikan maksud ini, maka dia memiliki hukum siwak ya. Apa tadi hukum siwak itu? Sesuatu yang bisa membersihkan mulut dan mengharumkannya, ya kan? Wa fursyatul asnan wal ma'ajin al hadithah tushimu biquwwatin fi tanzifil fam wa tathibihi. Adapun yang ada pada saat ini, sekarang kita ini, yaitu sikat gigi dengan odol-odolnya yang modern dengan berbagai macam bentuk dan merek, bisa memberikan kuwah bisa memberikan sesuatu ya, atau kekuatan untuk membersihkan mulut dan mengharumkannya ya. Ya, ternyata walidzalik, oleh karena itu, fa innalaha hukma as-siwak fi masyru'iyah. Karena pasta gigi dan gosok gigi yang sekarang ini yang ada beredar di pasaran itu bisa membersihkan mulut dan mengharumkannya, maka dia memiliki hukum yang sama dengan hukum siwak dalam syariat. Nah di sini perbedaannya, annaha la taghni anhu. Bahwasanya pasta gigi dan sikat gigi saat ini tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ada sesuatu yang kurang. Li'anna siwak, karena siwak itu yumkinu istihabuhu fi kulli hin. Karena siwak itu bisa dibawa kemana saja. Ya, praktis, bisa dibawa ke mana saja, kapan saja. Wa bi khassah inda ada is-shalah bi khilafi ghairi. Khususnya ketika mau melakukan sholat, beda dengan gosok gigi atau pasta gigi. Maka tidak bisa kita bawa kemana-mana, itu ya, repot ya. Kalau siwak bisa dibawa, ditaruh di saku ya. Kama anna fihi mawadun tabi'iyah, yang mana di dalam siwak juga memiliki zat-zat atau kandungan-kandungan alami ya. Munazzafatun wa madharatun, yang bisa membersihkan dan mensucikan, la tujad fi ghairi, yang tidak didapat selainnya. Jadi ya, kalau pasta gigi
itu kan mengandung bahan-bahan kimia, itu pasti ya, tidak bisa lepas dari kandungan bahan kimia yang tidak bisa kita pakai sesering-sering ya, karena kita tahu kebanyakan pemakaian zat yang mengandung bahan kimia itu tidak baik untuk kesehatan justru ya. Beda dengan siwak ini karena dia alami, jadi bisa dipakai sesering mungkin. Wa huwa aidan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang tidak bisa kita gantikan adalah bahwasanya bersiwak itu adalah termasuk sunnah fi'liyah Nabi. Nah, termasuk sunnah fi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersiwak plus ya kita niatkan itu ibadah, yaitu dengan mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu mendapatkan pahala tersendiri ya, pahala ittiba. Nah, barakallahu fikum. Aqta'u al-juz' al-mustakhdam minas siwak yaumiyan likay yabqa maf'ulahu mustamiran. Ya. Jadi dalam menggunakan siwak itu aku memotong bagian yang telah dipakai dari batang siwak itu setiap harinya. Jadi kalau menggunakan siwak itu setiap hari yang sudah digunakan, yaitu bulunya itu yang sudah digunakan, maka harus dipotong ya. Likayab maf'uluhu mustamiran, supaya bisa digunakan terus ya, supaya bersih. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kita lihat bagan di sini ada siwak ta'rifnya, kemudian hukumnya sudah kita bahas ya. Jadi kesimpulan di sini, siwak itu adalah memakai batang arak ya, batang siwak atau sesuatu yang menggantikannya ya, untuk yang berfungsi sebagai pembersih gigi dan mulut ya, gusi dan lisan ya, semua yang ada di mulut ya. Di dalam fam itu ada dapat gigi, gusi dan lisan, lidah ya. Hukumnya adalah sunnah yang ditekankan, tidak sampai wajib ya, karena Rasulullah khawatir kalau diwajibkan dalam Islam akan memberatkan. Jadi hukumnya berubah menjadi muakkad, yang ditekankan ya. Karena di sini ya memberikan kita faedah bahwasanya Islam itu serat atau ya serat dengan kebersihan ya, dengan kesucian. Suka karena Allah itu suka kepada hal-hal yang bersih ya, karena itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik. Fawaid as-siwak ya, faedah-faedah siwak yaitu di sini ya, ada yang belum di bukunya masing-masing. Kemudian al-halat allati yata'akkad fiha, kondisi-kondisi yang diharuskan untuk melakukan siwak ya. Tadi sudah kita baca, tinggal diisi lagi di sini. Kemudian perbuatan apa yang harus dilakukan ketika tidak ada siwak? Ya, kita sudah menjelaskan tadi dua kondisi. Nah, yaitu dengan sesuatu yang menggantikannya sebagai pembersih mulut, ya kan? Istikhdam al-fursyah wal ma'ajin al-haditha. Ini penggunaan sikat gigi dan odol zaman sekarang ini, poinnya adalah memiliki hukum yang sama, hukum siwak, yaitu sunnah muakkadah ya. Meskipun tidak cukup ya, tidak cukup tuh berarti tadi ada alasan-alasannya, poin-poinnya ya, kenapa tidak cukup dengan itu. Jadi ada plus minusnya ya. Tapi hukumnya sama. Barakallahu fikum. Baik, terakhir kita akan membaca sekaligus membahas sedikit tentang evaluasi bersiwak. Soal pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, aktsartu alaikum fis siwak. Aku sudah banyak memperingatkan kalian untuk bersiwak. Ya. Jangan sampai lupa untuk bersiwak. Min khilal dirasatika li hadzal hadits, ajib amma yali. Ya.
yang sudah kita pelajari tentang hadis ini, kita sudah membahas. Maka jawablah pertanyaan berikut. Al-alif, mal hukmul ladzi yustafad min hadzal hadis? Hukum apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ya. Aktsartu alaikum fis siwak. Kita kembali hukum siwak itu. Apa tadi hukum siwak? Barakallahu fikum. Sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Jadi kenapa ditekankan? Karena beliau alaihissalam banyak mengulangi, banyak memperingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan mulut dengan siwak atau selainnya. Jadi menunjukkan sesuatu yang ditekankan dalam syariat ini. Jadi itu sunnah, belum sampai wajib ya. Ini sunnah. Sunnah muakkadah. Alba ma wajhud dilalah minhu alama tudhkar. Apa wajhud dilalahnya? Ya. Apa hikmahnya? Ya. Apa maksud dari hadis tersebut? Ya, hadis tersebut menunjukkan apa ini? Ya. Menunjukkan pentingnya al-muhafadzatu mada ala tandhifil asnan atau tandhifil fam bisiwak atau bil istiyak, ya. Ya, ini ya wajib dilalah, yaitu perintah untuk selalu senantiasa menjaga apa? Kebersihan mulut, ya, dengan siwak atau selainnya. Barakallahu fikum, itu wajib dilalahnya. Kemudian soal yang kedua, as-siwak huwa udul arak alladhi yu'khad min syajaratil arak, ya. Siwak adalah batang arak, pohon arak yang diambil dari pohon arak. Wa man tasawwak bi ghairihi faqad khalafa sunnah. Barang siapa yang bersiwak tanpa menggunakan pohon arak ini, batang arak ini, maka dia telah menyelisih sunnah. Nah, ini ada ungkapan seperti ini. Pertanyaannya, min khilal ma darastahu fi maudhu siwak naqish al-ibarata as-sabiqah. Setelah kamu mempelajari pembahasan ya tentang siwak, maka beri komentar, ya, kritik, ya, ungkapan di atas. Jadi kritikan yang bisa kita ucapkan, kita beri dari ungkapan ini mana? Ya, jadi ada dua ungkapan. Ungkapan pertama ini tidak masalah, ya, kita sepakat. Ya, siwak itu ud arak, ya, diambil dari syajatul arak. Tapi yang ungkapan kedua ini yang bermasalah, ya. Ada kesalahan di sini. Mana kesalahan itu? Yaitu bersiwak tanpa menggunakan pohon arak, pohon siwak, itu menyelisih sunnah. Nah, ini kesalahannya tidak menyelisih sunnah. Bahkan sesuatu yang bisa menggantikan siwak itu apa hukumnya? Sama ya tadi, sunnah muakkadah. Jadi hukumnya sama, tidak menyelisih sunnah Nabi SAW. Meskipun ya ada apa sedikit tambahan, meskipun tidak sama dengan siwak itu sendiri, ya, alat pembersih mulut lainnya tidak bisa menyamai dengan siwak itu sendiri, ya, karena bahannya, ya, dari bahannya alami, dari kepraktisannya, ya kan, dan dari kebiasaan Rasul yang tidak bisa dilakukan kecuali menggunakan siwak dengan pohon arak itu. Baik. Kemudian soal yang berikutnya, yang terakhir, benarkan kalimat-kalimat berikut. Ya. Koreksi kalimat-kalimat berikut. Al-alif yusra' as-siwak lis-shaim subahan faqat. Disyariatkan bersiwak bagi orang berpuasa pada pagi hari saja. Nah, ini kurang tepat, ya. Yang tepat apa? Likulli hal, ya, likulli waktin wa hal. Setiap waktu dan setiap kondisi itu bisa. Jadi tidak terbatas waktu pagi. Saya sudah menyebutkan tadi, ya, kapan waktu ketika dianjurkan untuk bersiwak. Hanya saja ingat di sini shaim, ya. Shaim ini bukan seperti ghairu shaim. Kalau shaim ini tidak kita terlalu banyak
ya kita membatasi, ya kita membatasi. Itu perbedaannya antara shaim dengan ghairu shaim. Jadi tidak hanya terbatas pagi saja. Sebagaimana kita sikat gigi, gosok gigi juga kalau kita dalam keadaan puasa tidak sering-sering gitu kan. Ya, itu logikanya. Karena kita sedang puasa. Kenapa kita tidak sering-sering meskipun boleh? Karena dikhawatirkan uh, ada sesuatu kesalahan ya nanti yang mengakibatkan masuknya air ke dalam perut ya, masuk ke perut ya, itu kan bisa saja terjadi. Nah, untuk menghindari hal itu maka kita tidak boleh sering-sering menggosok gigi ketika puasa. Ini ingat ya, ketika puasa. Kalau bersiwak itu masih aman ya karena nggak mengandung, tapi juga tidak boleh kita sering-sering ya. Tapi makruh nanti kalau keseringan ya. Atau sengaja bisa haram ya hukumnya karena menyengaja untuk apa istilahnya ya. Baik, Pak, as-sunnah an tubda bisiwak bilistiyak min janibil fam al aisar. Sunnahnya adalah mendahulukan siwak di mulut sebelah kiri. Nah, ini kesalahannya apa? Di mulut sebelah kanan, janib fam al aiman. Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi kulli ahwalihi. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu suka melakukan segala sesuatu dimulai dari sebelah kanan. Yaitu sunnah fi'il, ya sunnah fi'ilnya beliau alaihissalam yang patut kita tiru dan kita jadikan habit. Barakallahu fikum. Kemudian yang tetap siwak khasun birijal wan nisa dunal atfal. Siwak itu khusus untuk laki-laki dan perempuan selain anak-anak. Ya, ini kesalahannya di sini dunal atfal. Mengecualikan eh, mengecualikan anak-anak ini juga membutuhkan dalil. Karena dalil tersebut umum, yaitu siwak itu untuk laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Jadi kalau dalam syariat ini, barakallahu fikum, kalau ingin menghususkan sesuatu maka juga harus menggunakan dalil kecuali. Nah, gitu ya. Kalau ada dalil mengkhususkan atau mengecualikan anak-anak, maka berarti anak-anak tidak disunahkan. Karena ini dalilnya umum berarti mencakup laki-laki perempuan dewasa maupun anak-anak. Begitu kira-kira uh, pembahasan kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala wa alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melakukan ibadah puasa, semoga diterima dan semoga diberi kesehatan semuanya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.